Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelum mulai firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan karunia, penyertaan, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, 9 bulan sudah kami lewati di tahun 2022. Ini menjadi bulan yang baru bagi setiap kami. Kami percaya ada banyak hal-hal baik yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau dapat mengubah segala sesuatunya menjadi indah, sempurna, dan mendatangkan damai sejahtera. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ini menjadi sermon pertama kita di bulan Oktober. Kita memasuki bulan yang baru. 9 bulan sudah kita lewati, 2022. Saya percaya banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2022, dan kita siap menyambut 3 bulan terakhir. Kita memasuki bagian terakhir dari tahun 2022. Kita tidak hanya akan berhenti di tahun 2022, akan ada tahun-tahun lagi yang kita siap nikmati, banyak lagi hal-hal baik yang akan kita nikmati ke depannya. Banyak hal yang kita inginkan di tahun 2022 ini untuk terjadi, dan mungkin ada yang belum terjadi. Mungkin ada hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan dan kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita di 2022, 9 bulan kemarin, dan kita berharap akan ada perbaikan di sisa 2022 ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali kepada visi, kepada tema kita di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Kalau kita membuka Alkitab kita buka sama-sama dari kitab Amsal 1. Amsal 1 ayat 33 ini menjadi ayat penuntun kita di tahun 2022. Saya bacakan bagi kita semua. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ayat ini jelas mengatakan bahwa tempat perlindungan agar saya dan Bapak Ibu terhindar dari kedahsyatan malapetaka hanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi suatu tameng Bapak Ibu. Harus menjadi sebuah shelter, tempat perlindungan bagi setiap orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Hari-hari ini, kemarin 3 tahun kita mengalami satu situasi yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kita sudah mulai recovery, sekarang kita akan memasuki tahun-tahun yang baru ke depannya. Mungkin akan banyak tantangan-tantangan lain, akan banyak pergumulan-pergumulan lain di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin akan banyak ada masalah-masalah yang lain di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan mengatakan bahwa, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dikatakan ia akan tinggal dengan aman. Saya dan Bapak Ibu tidak cukup hanya tinggal dan diam, tetapi Tuhan memberikan satu jaminan yang baru. Kita tinggal dengan aman. Kita tinggal dengan suatu aman, dalam kondisi yang aman. Kalau saya mengatakan kepada anak saya, anakku, kamu tinggal dengan aman di rumah ini. Artinya apa? Dia tidak hanya mendapatkan tempat perlindungan dari hujan, badai, panas terik, dari dinginnya malam, tidak. Tetapi tinggal aman artinya di rumah bapaknya, dia juga di-provide Bapak Ibu. Dia juga disediakan makanan. Dia juga disediakan yang namanya segala kebutuhannya. Kalau anak saya tinggal di rumah saya, segala sesuatunya saya sediakan. Itu artinya dia tinggal aman. Dia terhindar dari panas terik, dia terhindar dari dinginnya malam, dia terhindar dari kekurangan makanan, dia terhindar dari hal-hal yang jahat. Karena kita kunci pintu, kita protect rumah ini agar mereka tinggal aman di dalam rumah ini. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita tidak sekedar hidup, kita tidak sekedar menjalani hidup di dunia ini, tapi Tuhan menginginkan kita hidup
dan mengalami yang namanya keamanan. Keamanan berbicara tentang kebutuhan kita disuplai dengan cukup bahkan berlimpah. Tinggal aman artinya kita tidak perlu khawatir terhadap apa yang terjadi di luar. Kita tidak perlu khawatir seberapa kuat hujan atau topan atau badai angin di luar sana. Selama anak saya tinggal di rumah saya, dia merasa aman. Jikapun terdengar ada bunyi petir atau geledek yang begitu kuatnya, yang dia lakukan adalah dia datang kepada saya dan memeluk saya. Demikian juga dengan kita, selama kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan satu jaminan, engkau akan tinggal aman. Ini perlu kita pelajari Bapak Ibu, ini perlu kita bahas lebih dalam. Karena banyak sekali orang-orang percaya yang mencoba membuka pintu sedikit, membuka jendela sedikit, hanya ingin mengecek apa yang terjadi di luar sana. Begitu dia keluar dari rumahnya, ini ilustrasi ya, begitu dia keluar dari rumahnya, hal buruk terjadi, dia kembali lagi ke rumah, dia kembali lagi ke firman Tuhan. Tuhan menginginkan rumahku, kata Tuhan, cukup bagimu. Perkataanku, firmanku cukup bagimu. Yesus, anakku satu-satunya sudah kuberikan kepadamu. Itu cukup bagimu. Christ is enough. Tuhan Yesus tidak perlu ditambahkan apapun Bapak Ibu. Formulanya sederhana. Tuhan Yesus adalah segalanya. Tetapi jika Bapak Ibu menambahkan Tuhan Yesus ditambahkan sesuatu, maka itu tidak menjadi segala-galanya. Itu sama dengan nol. Hari ini Tuhan Yesus itu adalah firman, seperti apa yang dikatakan di kitab Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu dan tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus. Kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama kitab Yohanes 1. Kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus. Nah, kalau dikatakan tadi di kitab Amsal 1, siapa mendengarkan aku? Siapa yang mendengarkan aku? Ayat 33, Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Artinya perlindungan yang paling aman adalah pada saat saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam Yesus Kristus. Bukan tinggal di luar Yesus Kristus. Tinggal di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Yaitu Injil yang berbicara tentang Yesus Kristus. Maka engkau akan melihat segala yang kau butuhkan, segala yang engkau pergumulkan, Tuhan akan bantu untuk menyelesaikannya. Saya suka menganalogikannya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di dalam Tuhan itu, tadi sudah kita pelajari, seperti kita tinggal di dalam rumahnya. Rumahnya tadi adalah firman-Nya, rumahnya tadi adalah perkataannya, rumahnya tadi adalah kebaikannya, rumahnya tadi adalah mercy-Nya Dia, compassion-Nya Dia. Itulah rumahnya kita. Kita tinggal di dalamnya, kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tinggal di dalam anugerah-Nya. Yang saya ingin sampaikan adalah, kalau seandainya anak saya mempunyai PR, pekerjaan rumah dari sekolahnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, dia harus bertanya kepada saya. Saya akan memberitahu dan membantu dia untuk mendapatkan jawabannya. Sering sekali orang percaya tidak demikian. Sering sekali mencoba mencari jawaban atas kejadian dalam kehidupannya di luar Yesus. Sering sekali orang mencoba mencari jawaban atas apa yang terjadi dalam kehidupannya di luar Yesus. Orang pergi keluar dari rumahnya, orang pergi keluar dari firman Tuhan untuk mencari jawaban. Why this thing happen? Kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupanku? Tuhan memberikan satu jaminan Bapak Ibu. Engkau harus bertanya kepadaku, Mario. Akulah penciptamu, akulah yang mendesain engkau, akulah yang membentuk engkau sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu. Akulah yang mengetahui engkau, akulah yang membentuk DNA-mu, akulah yang merajut engkau, aku yang menganyam engkau. Kita harus bertanya kepada pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Tinggal aman artinya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu hidup benar-benar penuh bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Anak saya tinggal di rumah saya, dia tinggal sebagai anak yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah memikirkan hari ini, papa mama ada uang gak ya untuk memberi saya makan? Tidak. Hari ini papa mama ada uang gak ya untuk bayar saya uang sekolah? Hari ini papa mama ada uang gak ya untuk bayar kebutuhan rumah tangga ini, untuk bayar air, bayar listrik? Enggak. Dia gak pernah worry tentang hal itu. Artinya dia sedang mengalami hidup yang tinggal aman di dalam rumah bapaknya. Orang-orang yang tinggal aman di rumah bapaknya adalah orang-orang yang tinggal tanpa rasa khawatir, Bapak Ibu. Rasa kekhawatiran muncul karena sering sekali itu disebabkan oleh rasa ketidakamanan kita. Kita merasa tidak aman, sehingga muncul yang namanya kekhawatiran. Aduh, ada supply nggak ya? Ada penyediaan Tuhan nggak ya bulan depan? Aduh, aku punya ini, aku punya tagihan ini, aku punya ini. Aduh, ada berkat dari Tuhan nggak ya? Bapak Ibu perlu tinggal aman di dalam firman Tuhan. Dan kau akan melihat kekhawatiran-kekhawatiran tadi akan tergerus hari demi hari. Kekhawatiran-kekhawatiran tadi akan beranjak waktu demi waktu. Pada saat engkau sadar bahwa Bapa, tempat engkau tinggal adalah tempat perlindungan yang baik. Adalah tempat perlindungan yang aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terlindung daripada kedahsyatan kelaparan. Terlindung daripada kedahsyatan tekanan. Terlindung daripada kedahsyatan sakit penyakit, terlindung daripada kedahsyatan tekanan, masalah, dan lain-lain. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat yang sederhana Bapak Ibu. Pertama adalah kita tinggal aman, yang kedua adalah kita terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Di firman Tuhan nanti kita bahas berikutnya, sehingga tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menjadikan kasih karunia-Nya, menjadikan pribadinya menjadi prioritas utama pada saat kita berlindung. Pada saat kita fokus dan berlindung kepada obat-obatan yang kita makan, kita merasa sehat kalau obat-obatan itu kita konsumsi. Kita merasa sehat kalau kita rajin mengunjungi dokter. Kita merasa sehat kalau kita rajin dan rutin melakukan regular medical check-up. Bapak Ibu sedang tidak meletakkan perlindungan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal tadi salah. Yang saya katakan adalah memiliki pengertian, pemahaman, dan kepercayaan bahwa tinggal aman. Pertama-tama itu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Itu ada di dalam Yesus Kristus. Banyak orang-orang, aduh gue belum ketemu dokter gue nih. Saya belum bertemu dengan, saya hari ini gak makan obat. Jadi saya merasa gak enak. Bapak Ibu, ketergantungan kepada obat bukanlah pilihan yang terbaik. Saya ingin memberitahu, mungkin ada kala di mana ada kita yang skip, terlewat makan obat. It's okay. Itu nggak apa-apa. Karena iman kita bukan kepada obatnya, iman kita kepada Yesus Kristus yang melalui obat. Tetapi kalaupun kita terlewat sekali, it's okay. Jangan langsung merasa terhakimi atau merasa aduh saya salah, saya nggak patuh. Enggak. Itu artinya kita sedang meletakkan perlindungan kita atas obat tadi. Saya ingin memberitahu, perlindungan tempat paling aman adalah pada saat saya dan Bapak Ibu meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan teraman adalah dengan menggunakan berlebihan mungkin hand sanitizer atau segala macam. It's okay kalau pas kita nggak bawa itu. Perlindungan teraman ada pada firman-Nya. Perlindungan teraman ada pada perkataannya. Perlindungan teraman ada pada karya anaknya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya kedahsyatan malapetaka. Dipakai di sini adalah kata malapetaka. Malapetaka di dalam bahasa Indonesia itu berarti adalah sesuatu yang luar biasa. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and shall be quiet from fear of evil. Jadi dari perbuatan-perbuatan si jahat, kita tidak perlu takut atas perbuatan-perbuatan si jahat.
Firman Tuhan berkata bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ada masalah-masalah yang ditempa oleh iblis yang tujuannya untuk menyerang saya dan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan suatu jaminan bahwa itu tidak akan berhasil. Bukan Tuhan yang menempa masalah-masalah tadi. Bukan Tuhan yang menempa senjata-senjata tadi untuk menyerang saya dan Bapak Ibu. Tidak. Tuhan ada di pihak saya dan Bapak Ibu. Tuhan memberikan satu jaminan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Itu suatu jaminan. Setiap tulah malapetaka, kedahsyatan malapetaka yang ditempa, yang dibikin, yang dibuat oleh iblis terhadap engkau Mario, sahabat-sahabat Cornerstone, tidak akan berhasil. Tuhan memberikan suatu jaminan. Jika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita tinggal aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Artinya saya dan Bapak Ibu tidak didesain Tuhan untuk menerima malapetaka. Tidak didesain Tuhan untuk menerima tekanan atau serangan dari iblis. Tetapi kita didesain Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk menang atas hal-hal tersebut. Karena kita orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang telah ditebus, kita tinggal di dalam satu atap dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam satu rumah dengan Bapa. Sama seperti firman Tuhan berkata di kitab Ibrani, bahwa sebagaimana waktu Yesus, saat ini Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan telah menjadikan para musuh-musuh kita menjadi injakan kakinya Tuhan. Kita di dalam posisi yang sama Bapak Ibu. Tekanan, masalah, itu posisinya ada di bawah kaki kita. Dan itu sudah menjadi alas kaki kita. Sudah menjadi tumpuan kita di dalam bahasanya digunakan. Artinya apa? Artinya apa? Semakin tinggi tumpuan kita, semakin banyak problem atau masalah yang mencoba menyerang kita. Artinya Tuhan sedang memberitahu, Mario, aku menginginkan engkau melompat lebih tinggi. Karena apa Bapak Ibu? Semakin tinggi tumpuan yang kita pakai Bapak Ibu, itu akan mengakibatkan saya dapat melompat lebih tinggi, dapat mencapai level yang baru. Benar gak? Kalau tadi misalnya tumpuan saya cuma segini, ya, cuma segini, saya berharap Bapak Ibu dapat melihatnya, cuma segini, maka kemampuan melompat saya terbatas. Tetapi jika tumpuan kaki saya terus naik, dan terus naik, maka level yang baru akan saya capai. Amin, amin. Saya sudah pernah membahasnya. Itulah sebabnya masalah bagi orang-orang percaya itu bukan hal besar Bapak Ibu. Masalah itu adalah opportunity. Masalah itu adalah kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu melihat tumpuan-tumpuan kita akan semakin tinggi. Amin. Jadi jangan lihat suatu masalah itu sebagai suatu hal yang besar. Aduh aku kalah nih. Aduh aku mengalami satu ini nih. Kenapa sakit ini begitu lama dalam tubuhku? Jangan begitu mentalnya. Tuhan, aku tahu Tuhan, bahwa kedahsyatan dari penyakit ini tidak akan pernah menang atasku. Karena aku tinggal aman di dalam firman-Mu. Firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Firman-Mu yang berkata bahwa sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung. Terima kasih Tuhan, aku tinggal aman di dalam firman-Mu. Sehingga aku tidak akan mengalami kedahsyatan malapetaka. Amin, aku sehat, aku sempurna, aku baik. Amin. Itu artinya kita sedang mengaplikasikan, sedang menghidupi yang namanya tinggal aman, sehingga kita terhindar daripada kedahsyatan malapetaka. Kalau kita lompat sebentar ke kitab Mazmur Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit dari kitab Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Kita baca ayat 1 sampai 2 dulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Pada saat banyak musuh menyerang, mengintimidasi kita, entah itu lewat masalah keuangan, lewat sakit penyakit, atau lewat konflik, lewat tekanan pekerjaan, lewat
hal-hal yang lain. Tuhan menginginkan memberikan sebuah statement kepada saya dan Bapak Ibu. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ini harus kita deklarasikan. Mario, deklarasikan. Sahabat-sahabat Cornerstone, deklarasikan bahwa tempat perlindunganmu dan tempat kubu pertahananmu adalah Allahku yang kupercayai. Amin. Jadi setiap kali ada intimidasi, tekanan, atau situasi yang sepertinya tidak pernah kita inginkan atau kita bayangkan, mencoba menyerang kita, mencoba meng-attack kita, mencoba mengintimidasi kita, mencoba mempush kita, mendorong kita ke sudut ruangan, saya dan Bapak Ibu perlu mempercayai satu hal, bahwa tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Tuhanku yang kupercayai. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat mengalami hidup duduk tenang di sebelah kanan Allah Bapa, dan musuh-musuh kita telah Dia jadikan sebagai alas kaki kita dan pijakan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita perlu paham hal ini Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyandarkan atau mempercayai kubu pertahanan kita atau tempat perlindungan kita kepada hal-hal yang sifatnya daging. Hal-hal yang sifatnya daging itu adalah hal-hal yang sifatnya mungkin kepintaran kita, hal-hal yang sifatnya mungkin kecerdasan kita, atau posisi kita, atau bahkan mungkin tabungan kita. Kita menyandarkan perlindungan kita kepada hal-hal tadi. Jangan. Tetapi kita perlu menyandarkan diri kita. Kita perlu berlindung diri kita di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Kalau Bapak Ibu lanjutkan, Mazmur 91 ayat 3. Sungguh, apa dikatakan? Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu, ini kabar baik. Ini kabar baik. Kabar baik. Sungguh dipakai kata sungguh di sini. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan surely he shall deliver thee from the snare of the fowler. Tuhan akan melepaskan engkau daripada apa? Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Bapak Ibu, bukan Tuhan yang menjerat saya dan Bapak Ibu, bukan. Tetapi Dia adalah pribadi yang ingin melepaskan kita dari jerat yang diciptakan oleh iblis. Dia justru adalah pribadi yang ingin melepaskan kita dari jerat penangkap burung yang didesain dan dibentuk dan dibikin oleh manusia. Amin. Amin. Dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan tidak ingin kita berakhir. Kita tahu bahwa di dalam sebuah proses sampai menjadi busuk, itu apa yang terjadi? Kalau ada seekor binatang ya, begitu dia mati, dia akan mengalami proses biologi di dalam tubuhnya. Bakteri-bakteri yang ada dari ususnya akan keluar, tubuhnya akan dibuat kaku, dan otot-ototnya akan menjadi kaku karena darah tidak mengalir lagi. Bakteri-bakteri tadi akan mulai memakani bagian-bagian tubuh, menghidupi, dan pada akhirnya binatang yang mati tadi akan mengalami yang namanya kebusukan. Jadi dia akan sampai ke titik binatang yang mati tadi menjadi busuk. Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami suatu situasi di mana kita mengalami kebusukan Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mengalami suatu proses yang mati rohani. Udah setelah mati, masalah datang bertubi-tubi, masalah. Sampai akhirnya kita nggak tahu bahwa kita sudah mengalami yang namanya kebusukan. Apa dikatakan tadi? Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tidak busuk, tetapi Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami freshman, mengalami yang suatu situasi yang fresh, segar. Kalau Bapak Ibu belanja ke supermarket, ini khusus mungkin ibu-ibu yang sering belanja ke supermarket atau belanja ke pasar, begitu membeli daging, dia akan lihat dagingnya, ini dagingnya masih fresh atau enggak, benar enggak? Ibu-ibu biasanya ahlinya itu untuk mengetahui ini daging ini fresh atau tidak. Apakah daging ini adalah daging dari hewan yang sudah dipotong lama atau ini masih baru. Itu bisa kelihatan.
Itu bisa kelihatan dari warna dagingnya, apakah sudah mulai menghitam atau tidak, atau dia masih merah, masih fresh, masih segar gitu. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dalam kondisi yang terus fresh, tidak mengalami busuk. Dari hati kita ini terus fresh, kita tidak mengalami suatu situasi yang busuk, Bapak Ibu. Busuk bukan suatu situasi yang terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Suatu situasi yang busuk itu terjadi akibat sebuah proses yang panjang. Tuhan menginginkan kita fresh setiap hari. Bagaimana caranya bisa fresh setiap hari? Bagaimana caranya bisa antusias setiap hari? Kuncinya adalah saya dan Bapak Ibu tahu tempat perlindungan kita, benteng pertahanan kita, kubu pertahanan kita, tempat perlindungan kita adalah di tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita tahu bahwa tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Allah dan Tuhan yang kita percayai, maka kita tahu bahwa Tuhan akan membantu kita lepas dari jerat burung, dan Tuhan akan membuat kita selalu dalam kondisi yang fresh, sehingga penyakit sampar yang mengakibatkan kebusukan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang terlalu lama menyimpan kekecewaan, sakit hati, orang-orang yang lama menyimpan dendam, orang-orang yang lama menyimpan perkataan orang lain, orang-orang yang sering kecewa terhadap orang lain. Saya ingin memberitahu, ayo jadikan tempat perlindungan kita itu adalah Tuhan kita. Sehingga hati kita terlindungi dari kecewaan, hati kita terlindungi dari kemarahan, hati kita terlindungi dari kepahitan, hati kita terlindungi daripada hal-hal yang tidak baik atas perkataan orang lain. Ayo, tinggal di dalam perkataan firman Tuhan. Karena kalau lama-lama perkataan orang lain, kekecewaan, perbuatan orang lain kita simpan dalam hati dan pikiran kita, nanti ada bagian dari hati kita ini yang mengalami kebusukan, Bapak Ibu. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan Mario dan sahabat-sahabat Cornerstone, Tuhan menginginkan hati saya dan hati Bapak Ibu terus fresh, terus segar. Artinya apa? Darah terus mengalir di situ. Darah berbicara tentang kasih, darah berbicara tentang ada kasih di situ yang terus mengalir. Biarkan hati kita terus dialiri oleh darah-darah yang segar, oleh kasih-kasih yang segar. Tapi kalau ada bagian hati kita yang sepertinya kecewa, marah atas apa yang orang lain katakan, marah atas perbuatan orang lain, marah atas tindakan orang lain, hati itu lama-lama akan mengalami yang namanya kebusukan, Bapak Ibu. Saya ingin memberitahu, kalau hati mengalami yang namanya kebusukan, maka setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, hati kita tidak menjadi tanah yang baik, maka kita tidak akan mengalami tuaian yang optimal. Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu hanya berhenti di 30 kali. Tapi Tuhan ingin kita melanjutkannya ke 60 kali. Bahkan Tuhan menginginkan kita melanjutkan sampai itu berbuah 100 kali. Saya ingin memberitahu bahwa tempat perlindungan kita adalah kubu pertahanan kita, yaitu Tuhan. Dan Dia akan melepaskan saya dan Bapak Ibu dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Kita perlu menyadari hal tersebut. Bahwa tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, ada di dalam perkataan firman Tuhan. Bukan atas perkataan orang lain. Apa yang dikatakan orang lain itu bukan final say. Apa yang medical recordmu katakan itu belum final say. Belum kalimat akhir. Masih koma. Tetapi apa yang Tuhan katakan, itulah titiknya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata, aku mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, aku akan membentuk engkau. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Diberkatilah engkau di ladang, di kota dimanapun kau berada. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah bakulmu. Apapun yang kau pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Titik. Sebagai orang percaya, apa yang dikatakan dunia itu hanya koma, Bapak Ibu. Koma, artinya apa? Masih ada statement selanjutnya. Yang paling penting adalah apa yang firman Tuhan katakan. Disitulah letak titiknya. Amin. Sekarang kita sedang diarahkan suatu situasi bahwa dunia akan mengalami resesi. Ini bagian terakhir dari sermon saya hari ini. Dunia akan mengalami resesi. Tahun depan akan menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Bagi dunia. Negara-negara besar mengalami resesi. Negara-negara yang sudah
sangat berkembang akan mengalami namanya resesi. Kita juga akan mengalami suatu masa atau suatu fase yang berat. Koma. Itu koma Bapak Ibu. Itu koma. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, dia seperti pohon yang tertanam di tepi batang air, yang tidak mengalami masa kering, yang buahnya terus ada sepanjang tahun. Titik. Jadi saya dan Bapak Ibu tidak perlu memikirkan apa yang orang dunia katakan. Yang saya tahu, saya adalah seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa kering, dan buahnya selalu ada di setiap musim. Titik. Mau resesinya jungkir balik, mau resesinya berkepanjangan, saya tidak akan mengalami yang namanya malapetaka. Dan Tuhan akan melepaskan saya dari perangkap jerat yang dikatakan di kitab Mazmur 91 tadi. Dan Tuhan akan memberkati bakul saya. Dan Tuhan akan memberkati di kota, di ladang, dimanapun saya berada. Dan Tuhan, walaupun apa kata dunia, ada resesi, ada ini, dan Tuhan akan terus mengangkat saya jadi kepala dan bukan ekor. Dan saya akan terus naik dan tidak akan turun. Titik. Setiap kali saudara dan Bapak Ibu mendengar suatu berita yang negatif, jangan letakkan titik, tapi bikin koma dan tambahkan di bagian akhirnya firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, lalu letakkan titik. Itulah orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Itulah orang-orang yang tinggal di dalam perkataan Tuhan. Apa yang dunia katakan boleh mereka menyatakan banyak hal Bapak Ibu di depan, ada 10, 12, 13, 14 kalimat tapi jangan lupa letakkan koma. Dan di bagian akhirnya berikan firman Tuhan dan letakkan titik. Artinya, apa yang dikatakan oleh dunia sebelum koma itu tidak berlaku bagi saya dan Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita hanya apa yang firman Tuhan katakan. Titik. Amin. Ini menjadi sebuah konsep hidup yang sederhana, tapi ini harus dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Sepertinya sederhana. Bapak Ibu tadi kalau kita mendengar tadi dikatakan bahwa saya senang sekali ayat ini menjadi ayat yang menjadi ayat yang tema kita di tahun 2022 ini. Saya bacakan sekali lagi Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku? Mario, sahabat-sahabat Cornerstone, dengarkan aku, dengarkan firman Tuhan, dengarkan Injil kasih karunia Tuhan, dengarkan perkataan Yesus, dengarkan perbuatan Yesus, ia akan tinggal dengan aman. Aman, terlindungi dari resesi, terlindungi dari sakit penyakit, terlindungi dari tula dan malapetaka, terlindungi dari jerat penangkap burung, terlindungi dari kebusukan dan lain-lain, daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Selesai, titik. Sering sekali yang kebalik Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang percaya sering sekali kebalik. Kita letakkan firman Tuhan di depan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, dosaku diampuni, sakit penyakitku disembuhkan. Koma. Tetapi dokter berkata, aku mengalami satu penyakit. Baru kita letakkan titik. Itu salah. Apa yang dunia katakan, letakkan di depan, koma, firman Tuhan. Kalau engkau saat ini berdoa, Tuhan, seperti aku gak akan mendapatkan tempat yang baik untuk bisnisku, sulit, bisnisku ini sepertinya gak bisnis yang akan menguntungkan, kata orang. Kamu harus merubah resepnya, kamu harus merubah lokasinya, dan lain-lain. Koma. Tambahkan firman Tuhan. Aku akan memberkati engkau di ladang, di kota, dimanapun engkau berada. Titik. Amin Bapak Ibu. Ini penting untuk saya dan Bapak Ibu mengerti dan pahami. Karena saya rindu sekali agar semakin banyak sahabat-sahabat Cornerstone yang tidak mengalami yang namanya kedahsyatan malapetaka atau bahkan tertangkap oleh jerat penangkap burung yang didesain dan dibikin oleh iblis tadi. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tinggal aman, terlindungi
aman, terlindungi. Kebutuhan kita dicukupkan Tuhan di tengah resesi, di tengah suatu situasi. Tuhan mensuplai kita dengan segala kelimpahan yang daripada Dia. Dan Tuhan juga melindungi kita dari kuatnya angin, kuatnya topan, kuatnya hujan di luar sana, karena kita tinggal aman di dalam rumah kasih karunia-Nya. Kita tinggal aman di rumah perlindungannya. Kita menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita, dan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita untuk dapat melewati segala hal yang akan di depan. Saya ingin menutup dengan statement yang sederhana, Bapak Ibu. Di 3 bulan terakhir 2022 ini banyak hal yang akan terjadi. Saya ingin memberitahu, tinggallah tetap di dalam firman Tuhan. Percayalah hanya kepada firman-Nya. Pegang terus firman-Nya. Maka engkau akan melihat banyak hal-hal baik yang engkau akan menikmati di dalam rumah Tuhan. Banyak lagi tahun-tahun yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk kita alami. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang bermanfaat. Pada saat orang-orang melihat kita tinggal aman di dalam rumah Tuhan, maka banyak orang-orang di luar sana yang tertarik untuk bertanya, "Hei Mario, bagaimana cara mengalami hidup tinggal aman?" Dan apa yang kita katakan? Mari masuk kemari dan mengenal siapa Yesusku, dan mereka akan mengalami hidup yang tinggal aman. Hari ini saya ingin menyampaikan, kita orang-orang percaya perlu menjadi duta-dutanya Tuhan, perlu menjadi duta-dutanya surga, agar orang-orang lain dapat melihat ada tempat perlindungan yang lebih baik, ada tempat perlindungan yang aman, ada tempat perlindungan kubu pertahanan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka akan datang dan bertanya, siapa Tuhan kita? Dan kita akan menyampaikan dan akan melihat banyak orang-orang jadi percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Hari ini Bapak Ibu terus berjalan di dalam tinggal aman bersama Yesus Kristus, terus berjalan di dalam Injil kasih karunia Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Dia, dan tetaplah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu mengalami yang namanya tinggal aman di dalam perkataan Tuhan, dan kita terhindar dari segala kedahsyatan malapetaka. Yes, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti sermon ini di minggu depan, dan saya berharap apa yang disampaikan ini dapat menjadi sesuatu hal yang baik bagi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak Ibu, sehingga hari ini kita dapat mengenal lagi Injil kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebelum menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala karunia, kebaikan, kemurahan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendeklarasikan bahwa kami mau tinggal aman di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau tinggal aman di dalam perkataan firman Tuhan. Kami mau tinggal aman di dalam rumah-Nya Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kami. Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Sehingga kami tidak perlu takut terhadap segala perangkap yang mencoba menangkap kami, karena kami tahu Tuhan yang melepaskan kami dan menuntun kami ke tempat yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tinggal aman di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin mengingatkan kembali bahwa kebaktian onsite Cornerstone Jakarta telah dimulai. Setiap hari Rabu jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Jadi bagi Bapak Ibu yang berlokasi di area Jabodetabek, silakan hadir untuk kita berfellowship bersama, kita datang bersama untuk saling bertukar pikiran, sharing firman Tuhan setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Saya Mario Martin Gultom, firman Tuhan sampai di sini hari ini. Kita bertemu lagi dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.